Bismillah, Assalamualaikum. Di sini ada faedah besar. Coba kita perhatikan ayat ini. Ini kalau kita pahami jadi asas yang besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. "Iz ba'atsa fihim rasulan." Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang bacakan ayat-ayatnya. Apa tugasnya? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan hikmah as-sunnah. Di sini kita dapat dua, yakni tazkiyah dan ilm. Tazkiyah dari kata yuzakkihim, al-ilm dari yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dibersihkan jiwa dulu, kemudian baru diberi ilmu. Ini asas besar nih. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna aronnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sungguh kami telah menawarkan amanah, syariat Islam, syariatnya, syariat Allah kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, tapi mereka menolak untuk mengambil amanah ini. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir dengan amanah ini. Wa hamalahal insan, dan yang mengambil amanah syariat ini adalah manusia. Di sini yakni Nabi Adam. Jadi sebelum Allah tawarkan syariat kepada Nabi Adam, sebelumnya ditawarkan dulu kepada makhluk-makhluk yang besar, tapi mereka semua abai, enggan. Kemudian malah Nabi Adam yang mengambilnya. Terus Allah katakan, "Innahu kana zaluman jahula." Sungguh manusia itu zalimnya bukan main, bodohnya minta ampun. Ibaratnya gitu. Ini kan ada makna superlatif di sini. Orang yang ngerti bahasa Arab paham akan makna ini. Di sini Allah katakan zaluman jahula bukan karena Nabi Adam mengambil amanahnya, tapi Allah mengisyaratkan orang yang gagal dalam amanah adalah yang punya sifat zalim dan jahil. Sifat zulum dan jahil, punya sifat zalim dan bodoh. Nah, inilah sifat zaluman tadi sama jahulan. Solusinya ada di tazkiyah untuk zalim, jahulan solusinya ada di al-ilm. Jadi setelah ditazkiyah seseorang, hilanglah kezalimannya. Kemudian setelah itu diajarkan ilmu, hilanglah kejahilannya. Maka barang siapa yang punya sifat zalim dan jahil, nah ini ada potensi untuk gagal dalam mengemban amanah syariat. Ya, artinya tidak bertakwa. Nah, solusinya adalah dibersihkan dulu hatinya, baru diterima, baru dikasih ilmu. Nah, uniknya lagi, bahkan nanti puncaknya, yakni Allah katakan, ini puncaknya nih, di ayat yang lain, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, kami munculkan seorang imam dalam agama, yahduna bi amrina, yang memerintah dengan perintah kami, maksudnya imam yang hak. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka mau bersabar dan dengan ayat-ayat kami mereka meyakini. Nah, setelah tazkiyah dan ilm, penghilang zaluman jahula, nanti puncaknya jika manusia berbondong-bondong mentazkiyah dan ilm, maka mereka akan mendapatkan sabar. Ketika bersabar, dan itu puncak dari tazkiyah, dan al-ilm di sini ilmu juga meningkat menjadi al-yaqin. Nah, ini semua berhubungan ayatnya. Maka tatkala seseorang zalim dan jahul, punya potensi untuk gagal dalam syariat, maka harus ditazkiyah, kemudian dikasih ilmu. Kemudian nanti puncaknya orang-orang akan sampai pada a'lad darajati tazkiyah, tingkat yang lebih tinggi dari tazkiyah, yaitu sabar, dan a'la darajatil ilm, tingkat yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu yakin. Makalah mereka akan mendapatkan imamah fid din. Nah, inilah yang ma'ruf dengan perkataannya ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Beliau mengatakan bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin tunalul imamatu fid din, maka akan diraih seorang imam dalam agama. Ini luar biasa nih. Ini bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah datang dari pihak yang hak. Ayat yang mencok di sana di sini tidak disatukan, tapi kalau dihubungkan maknanya selaras. Bahwasanya Allah sifati manusia yang gagal dengan zaluman jahula. Kemudian Allah katakan di ayat yang lain bahwasanya anugerah yang terbesar adalah ketika diutus seorang nabi yang tugasnya adalah tazkiyah dan ilm sebagai pengangkat zaluman jahula. Di ayat yang lain lagi Allah katakan nanti puncaknya adalah dijadikan seorang imam dengan sabar dan yakin. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ulang sekali lagi, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin, dengan sabar dan yakin akan diraih seorang imam dalam agama. Mending kita tempuh ini daripada bikin hashtag yang gak ada manfaatnya juga kepada negeri kita. Lebih baik kita tempuh yang cara ini, cara yang lebih syar'i. Wallahu a'lam.